Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, kami katakan dan kami sampaikan secara menyeluruh kepadamu, untuk disampaikan kepada semuanya, sebagai peringatan sejak awal, agar masing-masing dari setiap orang, dari setiap hamba itu, mulai mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi berbagai macam masalah yang akan terjadi secara mendunia. Tentu saja bahwa peringatan ini adalah bagi mereka yang menerima adanya sebuah peringatan tentang kejadian-kejadian yang tak akan terhindari sebagai salah satu ketentuan dan kehendak takdir ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang akan kami sampaikan ini adalah hal-hal yang bersifat sangat penting bagi semuanya, yang menerima sebagai peringatan penting dari kami, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan kehidupan menuju zaman selanjutnya. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu bahwa rekayasa-rekayasa para pengendali dunia, dari dunia ekonomi, dunia politik, dunia kekuasaan di seluruh belahan bumi, tanpa mereka sadari bahwa mereka tengah dikelola oleh satu kekuatan besar yang mengendalikannya melalui alamnya, yaitu kekuatan dari Al-Masih Ad-Dajjal. Ada sebuah skema besar, perencanaan besar untuk merubah tatanan kehidupan ini agar bisa jatuh dalam kekuasaan mereka. Maka mereka membuat skenario-skenario yang tidak disadari oleh orang-orang yang memegang kendali kekuatan ekonomi, yaitu para bankir-bankir serta para pengendali kekuasaan yang sesungguhnya memang sudah digariskan untuk menjadi bagian dari kekuatan pasukan Al-Masih Ad-Dajjal. Wahai Sang Penyair, kami katakan kepadamu untuk disampaikan pula kepada semuanya, bahwa orang-orang yang berada dalam kendalinya kekuatan Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah sebagian besar dari mereka yang mengutamakan perkara dunia untuk keinginan dan ambisi diri mereka sendiri, sehingga mereka lupa dan melupakan akan kepentingan dan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan sehingga pula bahwa mereka melupakan Tuhan. Lalu bagaimana mereka akan mengingat Tuhan, sementara jalan kebaikan dan kebenaran sesama umat kehidupan saja sudah tidak mereka pikirkan? Maka kami memberikan peringatan kepada semuanya, janganlah hidupmu hanya untuk kepentingan urusan dunia yang semu dan pasti ditinggalkan. Setidaknya daripada itu, maka buatlah keseimbangan di antara keduanya, yaitu kepentinganmu untuk hidup di dunia yang diselaraskan dengan kepentingan akan terjadinya hari pembalasan, saat semua yang telah dilakukan di dunia ini akan dihitung secara tartil dan teliti. Yang seperti itu adalah prinsip hidup yang dijalani oleh sebagian umat. Sebab bagi para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka sesungguhnya seluruh hidup mereka sudah dipergunakan hanya untuk berbakti kepada Tuhan saja, baik melalui alam kehidupan dunia lahir maupun melalui hakikatnya ibadah kepada Tuhan. Wahai Sang Penyair, maka ketahuilah bagi dirimu untuk disampaikan kepada semuanya bahwa dimulai dari munculnya COVID-19 itu,
Sesungguhnya terbukanya gerbang alam gaib untuk menuju pertempuran ke alam dunia lahir dari dua kekuatan besar, yaitu kekuatannya Al-Masih Dajjal dan kekuatannya pemimpin akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Soal kemudian siapa yang merekayasa kejadian COVID-19 itu menjadi ada, maka tidak perlu diperluas pembicaraannya, sebab semua itu hanyalah menjadi bagian dari alat untuk terjadinya suatu kejadian, sebagaimana bahwa Tuhan itu akan menjadikan segala sesuatunya dengan sebab musabab. Dan telah kami sampaikan melalui dirimu bahwa COVID-19 itu adalah asapnya Ya'juj dan Ma'juj. Semenjak daripada itu, maka seiring waktu, kekuatan dari Al-Masih Dajjal semakin bertambah kuat, sebab banyak umat yang gugur imannya karena tidak kuat menahan ujian dari dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Semenjak saat itulah bahwa ekonomi mulai pasang surut, para pemegang kekuasaan mulai memanfaatkan situasi dan keadaan untuk ambisi dirinya sendiri, kemudian bersatu dengan para pemegang kekuasaan di belahan bumi yang lainnya, membuat kesepakatan serta perjanjian rahasia, agar dunia bisa jatuh ke tangan mereka, ke dalam kendali mereka, dan sehingga pula mereka bisa membawa dunia akhir zaman dalam genggaman mereka. Wahai sang penyair, ketahuilah bagi dirimu, untuk diketahui bagi semuanya, bahwa zaman sedang menuju perang besar, dunia sedang menuju segala perubahan. Perang dengan segala cara perang, yaitu perang dengan cara kekuasaan, perang dengan cara politik, perang dengan cara ekonomi, dan perang dengan cara perang agama dan kepercayaan, serta perang dengan alat dan senjata. Inilah zaman yang dikatakan sebagai zaman yang berada di penghujung, yaitu akhir zaman. Sebagai tanda utama yang terjadi pada saat ini adalah tentang kekuatan iman dari setiap individu, dari setiap diri para hamba itu, hanya setebal helai rambut, karena digerus oleh beratnya ujian kehidupan, oleh persaingan kehidupan untuk duniawi. Sungguh hari-hari yang akan dilalui ini adalah hari-hari yang berat bagi semuanya. Sebab bagi rakyat kecil di semua wilayah dan daerah, dari negeri manapun, tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang rekayasa-rekayasa yang sedang terjadi secara rahasia antar para pemegang kekuasaan ekonomi dan lain-lain di seluruh dunia yang dijalankan dengan satu misi yang sangat rahasia. Wahai sang penyair, kami katakan dan kami sampaikan, untuk dikatakan dan disampaikan kepada semuanya, bahwa dengan dimulainya sistem ekonomi dari negara-negara besar akan mengakibatkan guncangan-guncangan keuangan dan kekuatan ekonomi dunia secara menyeluruh, yang akan dimulai dari runtuhnya kekuatan ekonomi dari negara-negara besar tersebut. Berdampak pada semua sektor, berdampak pula pada semua wilayah dan daerah di belahan bumi manapun. Tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada kuat, tidak ada lemah. Semua akan terdampak tanpa kecuali. Kami sampaikan kepadamu, sang penyair, bahwa kami tidak mengabarkan berita-berita yang hanya menakuti atau menakutkan bagi siapa saja,
Namun yang kami sampaikan ini adalah tentang kebenaran yang akan terjadi, sehingga memang benar-benar menjadi peringatan sejak awal bagi semuanya, yang tetap menerima sebagai peringatan dari para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dari alam kegaibannya para kekasih Tuhan. Maka ketahuilah bagi semuanya, bahwa ketika gelombang jatuh dan runtuhnya ekonomi dan sistem keuangan dunia ini akan berlangsung cepat, seperti daun-daun kering yang berguguran ditiup angin, seperti badai tsunami. Jika sistem ekonomi dan keuangan terus berjalan berantai turun sampai di level yang bawah, maka yang akan terjadi adalah sulitnya pangan bagi rakyat dan umat, terjadinya kerusuhan dan keributan di mana-mana. Maka tetaplah berhati-hati dan waspada, selalu menjaga diri dengan benar dalam kebenaran, karena saat kejadian yang seperti itu terjadi, itulah yang dikatakan sebagai penyaringan umat, penyaringan manusia secara besar-besaran, sebab terjadi di seluruh muka bumi atas seluruh penduduk dunia. Pada situasi yang seperti itu, yang tak punya apa-apa butuh pangan, yang punya uang tak bisa beli makan, karena tidak ada yang dibeli. Semuanya berkecamuk seperti peristiwa yang tak terkendali. Itulah yang dikatakan, jika Tuhan tengah menghendaki akan terjadinya sebuah perkara, maka pastilah akan terjadi. Lalu kami sampaikan pula kepadamu, wahai sang penyair, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang seperti itu, apakah orang-orang pilihan Tuhan di akhir zaman ini, yang dikatakan atau disebut dengan Satrio Piningit, Ratu Adil, Buddha Angon, Buddha Janggutan, Imam Al-Mahdi, para kesatria Nusantara, dan orang-orang pilihan Tuhan di belahan bumi manapun itu, apakah mereka diam dan tak bergerak? Sesungguhnya di antara mereka semua itu, tidak ada yang diam. Semuanya bergerak sesuai kemampuan masing-masing, sesuai pula dengan tugasnya masing-masing. Karena sebagaimana harus diketahui oleh semuanya, bahwa para pilihan Tuhan itu sesungguhnya yang dikatakan dan disebut sebagai paku bumi, yang memperkuat keberadaan bumi antar waktu dan antar zaman, hingga sampai di akhir nanti. Jika Tuhan tidak memperkuat bumi dengan para kekasihnya, maka niscaya bumi itu sudah hancur sebelum kiamat itu datang. Itulah bukti kemurahan Tuhan kepada dunia, kepada seluruh umat di dunia, kepada seluruh penduduk bumi. Semoga fase kehidupan yang sulit ini akan segera bisa dilalui dan berganti dengan suasana kehidupan yang baru, bersama sang pilihan Tuhan di akhir zaman. Wahai sang penyair, kami akan memberikan nasihat bagi semuanya, serta memberikan ijazah bacaan bagi siapa saja yang mau menjalankannya, agar diberikan kemudahan meskipun di masa kesulitan dan masa yang sulit bagi semuanya. Nasihat kami, jagalah diri dalam kebaikan dan kebenaran, jagalah iman tetap dalam keteguhan, agar bisa menjadi bagian dari umat yang selamat, serta menjadi bagian dari umat dalam kehidupan yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Kemudian bagi siapapun yang beragama Islam, kami ijazahkan sebuah bacaan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil
Al-Ayah. Akan lebih baik jika bisa melakukan bacaan tersebut dalam seharinya minimal 77 kali, dan lebih bagus apabila lebih dari hitungan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan segala urusan umat dan menyelamatkan dunia dari kehancuran yang belum waktunya. Kemudian untuk umat yang beragama selain daripada Islam, maka kami anjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan doa-doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar menjadi bagian umat yang selamat pula sampai di kehidupan zaman selanjutnya, yaitu zaman bersama sang pemimpin besar akhir zaman. Wahai sang penyair, kami katakan dan kami sampaikan kepadamu, untuk disampaikan pula kepada semuanya, bahwa bumi Nusantara Indonesia Raya ini adalah salah satu bagian dari belahan bumi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai negeri akhir zaman. Semoga bagi bangsa dan negaramu serta umat yang terkandung di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menjaga keselamatannya, meringankan ujiannya, meskipun tidak ada yang tidak akan terdampak atas segala peristiwa yang akan terjadi itu. Namun jika Tuhan meringankan, maka tentu saja bisa dilewati atas terjadinya gelombang tsunami ekonomi dunia itu dengan lebih terasa ringan. Demikianlah wahai sang penyair, berita-berita dari kami, dari alam kegaiban, sebagai peringatan bagi semuanya, agar bisa melewati masa-masa yang sulit dalam masa pergantian zaman, menuju zaman yang baldatun thayyibatun warrabun ghafur. Gemah haripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Setelah masa kesulitan, maka akan mencapai masa kemenangan. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.